Sobat PS, ketika ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan aksi protes atau bahkan di media sosial juga gitu ya melalui tagar, repost, komentar, share dan lain sebagainya, apakah para demonstran benar-benar menciptakan cara baru dalam melawan atau justru hanya mengulang pola lama dari beberapa ratus tahun ke belakang? Nah, ini adalah pertanyaan provokatif yang diajukan oleh Charles Tilly dalam bukunya yang berjudul Regimes and Repertoires. Buku ini punya 9 chapter pembahasan dan kita akan bahas satu persatu. Di chapter yang pertama, What are Regimes? Di sini dijelaskan bahwa rezim itu adalah interaksi yang teratur antar berbagai elemen, dari mulai pemerintah, aktor politik, oposisi, dan juga otoritas eksternal. Jadi sederhananya, rezim adalah sistem kekuasaan yang dinamis dan relasional. Next, di chapter yang kedua, How Regimes Work. Di sini dijelaskan bagaimana sebuah rezim itu mengendalikan, menyaring, dan juga merespon protes atau gerakan sosial. Next, di chapter yang ketiga, Repertoires of Contention, ini juga dibahas cara atau metode yang dilakukan oleh rakyat dalam melawan. Sebenarnya, Tilly itu menggunakan metafora pertunjukan teatrikal atau musikal jazz gitu ya. Dimana ketika para demonstran itu melakukan aksi, sebenarnya mereka itu tidak menciptakan cara yang baru, melainkan belajar dari sejarah atau budaya yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu nanti di lapangan akan melakukan sedikit improvisasi menyesuaikan dengan perubahan. Next, di chapter yang keempat, Repertoires meet Regimes, di sini dijelaskan bagaimana tipe rezim tertentu secara langsung menentukan, membatasi, dan juga membentuk jenis protes atau repertoar aksi yang bisa dan biasa dilakukan oleh rakyatnya. Next, di chapter yang kelima, Trajectories of Change, di sini dibahas juga bagaimana perubahan pada struktur sebuah rezim itu memicu perubahan juga pada bentuk-bentuk protes seiring berjalannya sejarah. Next, di chapter yang keenam, Collective Violence atau kekerasan kolektif, di sini dibahas salah satu repertoar aksi yang paling ekstrim. Tilly itu menganalisis mengapa dan bagaimana interaksi antara rakyat dengan rezim yang awalnya protes damai aja nih berubah jadi kekerasan fisik massal. Dan ternyata ini dipengaruhi oleh bagaimana kapasitas suatu rezim dalam mengelola keamanan dan juga menciptakan demokrasi bagi warga negaranya. Next, di chapter yang ketujuh, Revolution. Nah, di sini dibahas kondisi ketika kekerasan kolektif itu mencapai titik puncaknya, yaitu keberhasilan menggulingkan atau menjatuhkan rezim yang saat itu sedang berkuasa. Next, di chapter yang ke-8, Social Movement, di sini dibahas bagaimana gerakan sosial itu menjadi salah satu bentuk politik contentious yang paling canggih, terorganisir, dan paling sering kita temukan di era modern ini. Dan gerakan sosial ini sangat bergantung pada bagaimana demokrasi yang diciptakan oleh sebuah rezim. Next, di chapter yang ke-9, kesimpulan, di sini disebutkan bahwa perjuangan manusia untuk menuntut keadilan itu pasti akan selalu menemukan jalannya. Meskipun caranya berubah-ubah dari waktu ke waktu, tetapi esensinya tetap sama, yaitu sebuah pertunjukan interaksi teatrikal yang dinamis antara mereka yang memiliki kekuasaan, yaitu rezim, dengan mereka yang menuntut perubahan, yaitu rakyat. Nah, apakah repertoar aksi yang dilakukan di negara kita akan sampai pada tahap revolution sebagaimana ditulis oleh Tilly dalam bukunya ini? Coba komen di kolom komentar.